Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liandi Nasution dari Universitas Indraprasta dengan nomor NPM 202043501389 dan saya berada di kelas S4K. Di sini saya akan menjelaskan normalisasi basis data untuk pertemuan 9. Oke, pengertian normalisasi teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan terkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan normalisasi ini terbentuk dalam tiga: satu, minimalisasi redundansi atau pengulangan data; dua, memudahkan identifikasi entitas; ketiga, mencegah terjadinya anomali. Untuk anomali, anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya, ketidakkonsistenan data karena adanya redundansi. Ada tiga macam anomali pada suatu database. Yang pertama itu anomali penyisipan data atau insert. Yang kedua, anomali pengubahan data atau update. Yang ketiga, anomali penghapusan data atau delete. Bila anomali, maka relasi mungkin perlu dipecah menjadi beberapa tabel lagi agar diperoleh database yang optimal. Untuk anomali insert, kesalahan yang terjadi di saat proses penyisipan record baru. Contohnya, jika kampus akan mengadakan mata kuliah baru dengan kode mata kuliah 107, maka proses penyisipan untuk kode mata kuliah 107 tidak dapat dilakukan sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Untuk anomali update atau kesalahan yang terjadi pada saat proses suatu record. Contoh, jika Anda perhatikan pada tabel kuliah, terhadap banyak pada mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM yang berbeda, misalnya akan dilakukan perubahan SKS untuk kode mata kuliah 103, maka akan dilakukan proses update beberapa kali sesuai dengan banyaknya jumlah yang mengambil kode mata kuliah tersebut. Tentang anomali delete, kesalahan yang terjadi di saat proses penghapusan record atau tuple. Contoh, mahasiswa yang memiliki NIM 996711204 memutuskan untuk membatalkan mengambil mata kuliah 106. Maka dengan demikian jika di delete record tersebut akan berakibat hilangnya informasi tentang kode mata kuliah 106. Keuntungan normalisasi terbentuk di dalam 4. Yang pertama, minimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua, minimalkan risiko inkonsistensi data pada basis data. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Yang keempat, memaksimalkan stabilitas struktur data. Proses normalisasi data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapan normalisasi ini terbentuk dalam 7. Yang pertama, bentuk tidak normal atau anomaly. Yang kedua, bentuk normal pertama yang atau disebut 1NF. Yang ketiga, bentuk normal kedua atau 2NF. Yang keempat, bentuk normal ketiga atau 3NF. Yang kelima, bentuk normal Boycott atau BCNF. Yang keenam, bentuk normal keempat yaitu atau 4NF. Yang ketujuh, bentuk normal kelima atau 5NF. Bentuk tidak normal atau anomalies from atau yang bisa disebut dengan juga UNF. Tabel memiliki atribut yang berulang. Contoh di bawah ini Anda bisa lihat sendiri. Contohnya itu ada di sini. Untuk yang kedua, ini bentuk normal pertama atau yang bisa disebut dengan first norm from atau yang bisa atau disingkat dengan 1NF. Jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal atomik, yaitu bernilai suatu untuk setiap baris. Contoh di sini Anda bisa lihat sendiri apa yang ada di sini untuk penginputan dan tabel relasinya. Untuk bentuk normal kedua atau second norm from atau CNF, jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi norma pertama dan setiap atribut bukan kunci atau yang bisa disebut angke, bergantung fungsional sepenuhnya atau FFD secara utuh kepada kunci utama atau primary key. Pesanan nomor satu. Di sini tabel pesanan nomor satu ini berisi relasi nomor pesanan, tanggal pesanan, dan total. Untuk pesanan nomor dua relasinya itu berada di nomor pesanan atau item. Anda bisa lihat di sini ada relasi tabel pertama itu nomor pesanan, tanggal pesanan, dan total. Habis itu di bawahnya itu penginputan data dari 5001 sampai 5003. Dan tanggal pesanannya juga ada di sini semua.
Untuk nomor pesanan 2 ini terbentuk dalam relasi nomor pesanan dan item. Di sini untuk penginputan data pertama itu 5001 sampai 5003 juga. Dan di sini di itemnya ini terkhusus ada P1 sampai P6. Untuk bentuk normal ketiga, second norm from atau 3NF jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key, tidak memiliki ketergantungan transmitif atau transitif fungsional dependensi kepada kunci premier. Oke. Di sini pesanan nomor 3. Di sini kita mendapatkan tabel relasi item dan nama item dan serta penginputan data dari P1 sampai P6 yang berisikan nama item itu dari pensil sampai spidol. Untuk nomor PEM, tanggal pesanan dan total, nomor PEM sama dengan item. Item sama dengan nama item YZ, nomor PEM sama dengan nama item. Jadi ini berkesinambungan, maksudnya berkesinambungan ini menyatu gitu. Oke. Untuk normalisasi bentuk pertama atau one and a first normal from diberikan sebuah laporan. Di sini ada contoh sebuah laporan yang harus dijadikan tabel tersebut. Langkah pertama, ubah laporan dalam bentuk unnormalized from atau UNF buat kolom untuk semua item dalam laporan kecuali calculate village dalam hal ini total staff dan rata-rata bayaran. Masukkan data ke dalam tabel. Dalam contoh ini, data yang dimasukkan termasuk dari laporan proyek yang lain. Identifikasi village, kunci utama untuk tabel, dan garis bawahi. Nah, untuk unnormalized from ini, UNF, kita di sini diberi village tabel relasi. Yang pertama itu KD proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek, KD staff, KD dev, nama dev, bayaran per jam. Nah, di sini ini pertama kali kita akan menginput data untuk relasi relasi tabel yang pertama yang paling atas. Habis itu penginputan data dari PC010 sampai PC064 dan seterusnya di sini. Anda bisa lihat. Habis itu anomali ini terbentuk dari relasi tabel yang pertama itu yang tadi saya sudah sebutkan dari KD proyek sampai bayaran per jam. Untuk langkah kedua, normal one and a half, identifikasi atribut yang berulang atau ganda. Hilangkan atribut ganda ke dalam tabel baru. Bisa Anda lihat di sini tabel proyek. Ini tabel proyek. Di atas ini tabel proyek dengan relasi kali proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek. Dan di sini kita berada di dari PC10 dan PC045 sampai PC004. Anda bisa lihat di sini PC10 ini ada 1, 2, 3, 4 duplikat, maka diambil cuma satu saja yang terduplikat. Termasuk juga dengan PC045 dengan PC06. Dan di sini tabel proyek staf yang sebelumnya. Oke, mari kita lanjut. Di sini normal pertama one and F itu ada tabel proyek dengan tabel relasi KD proyek sampai biaya proyek. Untuk tabel staf proyek ini kita yang sudah tadi kita jelaskan, oke. Nah, untuk normalisasi bentuk kedua atau 2NF atau second normal form, persyaratan bentuk normal kedua 2NF adalah memenuhi normal ke satu atau 1NF dan atribut bukan kunci harus bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Dalam 2NF, tiap tabel harus ditentukan kunci-kunci atributnya. Kunci atribut harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Oke, mari kita lihat. Di sini Anda bisa lihat untuk tabel proyek masih sama seperti yang tadi. Nah, untuk tabel proyek staff ini kita cuma mengambil sebagiannya saja. Dari KD proyek sampai bayaran per jam untuk relasi paling atas. Untuk penginputan data sama saja dari PC01 sampai PC064 dengan bayaran yang sudah diestimasikan tadi. Nah, untuk tabel staff depth-nya ini kita ambil lagi dari tabel yang tadi dengan dengan relasi paling atasnya itu KD staff, kode depth sama nama depth. Nah, di sini untuk penginputan datanya dari S1001 sampai S21021. Nah, di sini sudah kelihatan harus bagaimananya. Habis itu kita lanjut ke 2NF. Tabel proyek di sini itu yang sudah yang tadi. Nah, untuk tabel staf proyek ini kita menjadi ini tabel staf proyek ini adalah 1NF. Tabel staf dev-nya ini adalah 2NF yang baru ini. Bentuk normal ketiga atau 3NF atau 3NF third normal from. Definisi bentuk normal ketiga atau 3NF adalah memenuhi bentuk 2NF normal kedua, menghilangkan atribut yang memiliki dependensi transmitif. Nah, di sini bisa kita lihat tabel proyek seperti biasa yang seperti tadi. Habis itu tabel proyek staf juga ada dengan kode proyek sampai dengan bayaran per jam. Habis itu kita next slide.
Nah, di sini perbedaannya itu kita ditambahkan dengan tabel departemennya ini, dengan mengambil kode depth-nya ini dengan nama jurusan yang tadi. Nah, di sini Trianf ini tabel proyek udah utama itu dari Anormali itu. Terus yang kedua itu tabel staff itu dari 1NF, tabel staff depth-nya itu dari 2NF, tabel depth-nya ini adalah Trianf NF-nya tersebut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dengan pembawaan saya yang canggung ini, mohon maaf. Saya tetap akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.